Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta PKW Membatik, PKBM Barang Garuda. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga bersama saya, Pak Aris, ya, yang akan mengisi materinya masih sama tentang pemasaran dan akses permodalan. Beberapa meeting yang lalu kita sudah belajar tentang permodalan. Ya, permodalan itu ada dua jenis. Yang pertama permodalan mandiri, yang kedua adalah permodalan asing. Permodalan mandiri itu hasil tabungan atau hasil dana sendiri ya. Kalau untuk tabungan asing, kemarin kita masih ingat berupa pinjaman ya. Pinjaman itu bisa kredit dengan beberapa jaminan ya, seperti surat-surat penting. Oke, untuk modal udah, kemarin juga udah mempresentasikan tentang usaha ya, usaha yang akan dirintis ketika memperoleh modal. Nah, sekarang adalah akses pemasaran atau marketing. Marketing di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada offline marketing. Ya, kalau dulu kita sering mengenal offline marketing ketika kita punya produk atau pengen menjual suatu barang agar barang itu bisa dikenal, maka kita bisa menggunakan yang dinamakan offline marketing. Ya, orang-orang dulu sering menggunakan offline marketing. Untuk online marketing atau digital marketing itu zaman sekarang ya, banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk mempromosikan barang. Nah, jadi barang itu dipromosikan bisa menggunakan e-commerce atau jejaring sosial. Jejaring sosial sekarang kan banyak ya. Nah, kalau dulu kita mengenal Facebook, ya kita lanjutkan. Untuk materi hari ini yaitu offline marketing. Kalau offline marketing mungkin kita sudah banyak mengenal ya. Untuk itu saya coba share materinya untuk offline marketingnya. Oke, bisa ditunggu sebentar. Oke, ini tampilannya. Tampilannya di sini adalah pemasaran offline ya. Pemasaran offline itu meliputi ini ya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran itu sendiri ya. Kegiatan pemasaran. Pemasaran itu meliputi yang pertama ada produk ya. Produk. Kemarin saya udah menyinggung sedikit. Produk itu apa? Produk itu bisa berupa barang atau jasa. Suaranya hilang-hilang. Ya, yang dimaksud barang apa? Ya, barang itu ada berbagai macam ya. Sesuatu yang dijual ada barangnya lah. Itu namanya produk barang. Nah, barang sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Barang yang branded, ada juga barang yang biasa. Nah, jadi biasa itu maksudnya nggak ada mereknya gitu ya. Kalau branded itu biasanya lebih terkenal gitu ya. Contohnya brand itu kita mengenal sebuah odol namanya Pepsodent atau pompa air namanya Sanyo. Jadi setiap orang bilangnya Sanyo, padahal itu pompa air. Mereknya kan banyak, ada Shimizu, ada yang lain. Tapi itu adalah brand, nama brand. Jadi brand itu bisa halo? Ya. Air minum juga sama ya. Ada yang brand, ada yang enggak. Kalau di rumah ya enggak brand ya. Kita masak air, kita minum. Ketika kita belanja di toko ada brand namanya ya kayak Aqua, kayak Fit, Mineral dan sebagainya. Itu adalah produk-produk makanan juga sama ya. Dari makanan yang cepat saji atau warung ya. Kalau warung kita nggak ada mereknya ya, paling namanya. Contohnya di warung Padang ada namanya rumah makan sederhana. Di bakso ada bakso Lek Kidi.
ada baksonya Mas Bud kalau di daerah sini. Nah, terus kalau misalkan ada brand-brand luar negeri ya bisa KFC, ada McD dan sebagainya. Itu adalah makanan cepat saji. Ya, untuk berikutnya ada produk jasa ya. Produk jasa jadi nggak ada barang yang dijual, tapi dia menawarkan jasa ya. Penawaran jasa itu bisa berupa tambal ban, tukang servis, laundry, tukang cukur, dokter, guru, dan sebagainya itu adalah jasa. Karena nggak ada yang dijual ya. Tapi mungkin kalau kalian pernah servis di Ahas, mereka juga jualan produk ya. Jadi produk itu sambil dijual. Jadi ketika kamu cuma servis, tiba-tiba serpatnya diganti. Nah, gitu, itu sekalian dia jualan barang. Oke, berikutnya untuk harga. Nah, harga itu kita harus bisa menentukan ya. Ketika kita jual barang, kita harus menentukan harga modal itu berapa. Terus ditambah keuntungan. Nah, itu nanti ketemu dengan harga. Nah, harga pasar itu segitu. Jadi kita nggak mungkin jual harga modal. Kita hitungannya rugi ya kalau jual harga modal. Karena apa? Ya kalau jual harga modal, kita udah capek-capek belanja, udah capek-capek ini, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Makanya kita harus ngambil keuntungan. Keuntungan kita bisa tentukan terserah ya. Yang penting kita mendapat untung. Bisa ada yang 2 kali lipat, ada yang setengahnya, tergantung jenis barangnya. Kalau makanan biasanya keuntungannya itu hampir 100% ya. Jadi misalkan belanjanya 10.000 buat bikin bakwan gitu ya. Ketika dijual itu jadi 20.000. Nah, jadi udah untung 100% ya, atau balik modal dan juga cepat untungnya. Nah, itu untuk harga ya. Yang penting bisa menentukan harga kira-kira tidak melebihi harga pasaran atau tidak juga kerendahan ya. Kalau kerendahan kita akan rugi. Kalau melebihi ya udah pasti nggak laku ya, karena banyak pesaing yang lain memanfaatkan itu. Untuk berikutnya pemilihan tempat ya. Nah, bentar. Ya, pemilihan tempat. Ya, pemilihan tempat itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita jual di tempat otomatis ya nggak banyak yang tahu gitu ya. Tapi ketika tempat itu strategis atau di daerah komplek pasar atau perumahan dan sebagainya, itu mungkin mempengaruhi. Nah, karena di situ banyak ya, banyak pelanggan dan juga banyak dilihat oleh masyarakat. Oke, untuk selanjutnya adalah bauran promosi atau kegiatan promosi. Promosi itu banyak dilakukan ya, bisa memasang spanduk. Nah, spanduk itu bisa dipasang di pinggir-pinggir jalan atau menyebar leaflet. Nah, ada juga promosi yang paling ampuh. Promosi yang paling ampuh adalah konsumen. Jadi ketika konsumen kita merasa puas, mereka akan tidak sengaja itu mempromosikan produk kita. Contohnya kita jualan bakso. Bakso itu enak. Nah, ada yang beli. Nah, dia akan ya. Jadi bakso di sana itu enak. Karena sambelnya banyak gitu misalkan. Atau baksonya gede atau sebagainya, atau gurih atau dagingnya banyak. Nah, itu adalah salah satu kegiatan promosi. Nah, tapi sebaliknya ketika produk kita jelek, maka konsumen juga akan bercerita juga kepada orang, jangan beli di sana, baksonya nggak matang, baksonya pakai daging sapi mentah. Nah, gitu, itu adalah salah satu contoh promosi ya. Nah, tapi yang sering kita lihat spanduk ya. Spanduk biasanya sekolah-sekolah kalau musim tahun ajaran baru mereka mempromosikan sekolah mereka agar siswa-siswa itu bisa halo? Ya, ketika kita membuka warung baru, maka kita juga melakukan promosi ya, agar warung kita dikenal. Promosinya bisa masang spanduk tadi.
spanduk bisa ditempel di jalan-jalan atau di tempat-tempat strategis ya. Nah, selain kita bisa juga melakukan bagikan leaflet ya. Nah, leaflet itu adalah selebaran. Nah, selebaran itu bisa dibagikan, dibagikan ke orang-orang. Nah, fungsinya sama untuk mempromosikan dagangan atau produk-produk kita ya. Sebenarnya promosi itu nggak cuman memberikan tempat, tapi juga biasanya ada kata-kata marketing ya. Kata-kata marketingnya itu biasanya seperti memberikan diskon gitu ya, atau potongan harga agar lebih menarik. Biasanya contohnya bisa juga get one free one gitu ya, buy one get one free gitu. Jadi beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah salah satu bentuk promosi ya. Nanti teman-teman kalau misalkan punya usaha bisa ya, bisa melakukan promosi ya. Promosi itu bisa dilakukan di mana aja ya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Nah, ini produk. Tadi udah saya jelaskan ya, produk itu ada 2 macam, barang dan juga jasa. Terus ini ada brand ya. Brand itu merek. Merek itu biasanya bisa menggunakan nama anak, bisa menggunakan nama-nama yang mudah diingat. Ya, itu brandnya. Contohnya apa brandnya di sini ya? Arafi, misalnya nama produk kerudung, gitu ya. Atau juga kalau merek makanan apa? Rumah makan sederhana kalau itu makanan. Hajeng banyak kayak gitu. Kalau toko bangunan ya, toko Jaya Abadi itu adalah toko bangunan. Ada 3 Putra dan sebagainya. Oke. Untuk berikutnya, price ya. Nah, harga adalah jumlah uang yang ditetapkan untuk membeli produk. Ya. Jadi pengusaha itu telah menentukan harga. Nah, tadi sudah saya jelaskan, biaya modal atau biaya pokok ditambah keundangan itu adalah harga jual. Yang penting kita bisa menentukan harga untung. Contohnya ketika kita pergi ke pasar-pasar membeli sebuah kaos yang ombio gitu, kita beli. Jadi ada tawar-menawar gitu. Jadi penjualnya itu tahu kira-kira batasan pembeli itu nawar. Nah, ketika jadi ibu-ibu, kita sering melihat ya waktu masih kecil, ibu-ibu tuh nawar tuh separuh harga. Misalnya harga kaos itu 100.000, tiba-tiba ditawar 50.000. Kita yang malu, oh nawar kok semua. Tapi emang ya penjual itu udah ngambil segitu, udah ngambil keuntungannya itu hampir 50%. Makanya dia nyoba untuk menawar segitu sebagai ibu itu. Paling nanti dapat 65 gitu ya. Jadi untuk geser-gesernya. Tinggal kita ngotot-ngototan aja ya. Terus biasanya kalau ibu-ibu itu udah nggak dikasih, kita pura-pura pergi ya. Pura-pura pergi atau balik badan. Dari dalam hitungan 1, 2, 3, nanti penjualnya akan manggil, Bu, sini Bu. Nah, ini boleh deh. Nah, gitu, akhirnya gitu. Karena dia udah merasa udah mendapat keuntungan gitu ya, walaupun kecil tapi udah dianggap untung gitu ya. Nah, berikutnya ada target ya. Menentukan target pasar ya. Ya, tentukan harga target pasar sesuai dengan keuntungan dengan daya beli target pasar, lalu didapat harga jual. Nah, gitu ya. Ketika kita jualan nasi 20.000 di komplek perumahan gitu, kayaknya nggak masuk akal ya. Karena kita nggak punya brand, kecuali kita jualan makanan-makanan Jepang gitu ya. Contoh kayak Nagokana, kayak Hoka Bento gitu, laku ya, karena emang harga-harganya segitu. Tapi kalau kita tiba-tiba jual pecel misalkan ya, pecel sayur, terus harganya 20.000, ya orang nggak mau beli produk kita ya.
karena ya dianggapnya nggak masuk akal, harga nggak masuk akal, kecuali kita jualnya di apa ya, di kegiatan desa itu loh, kayak sedekah bumi gitu, itu kayaknya masih bisa ya, karena ya menentukan target pasar, menentukan target pasar sesuai keuntungan dengan daya beli target pasar, lalu didapatkan harga jual. Ya kita udah pelajari tadi ya. Jadi intinya kita harus menyesuaikan dengan masyarakat di sekitar ya. Jadi jangan asal mematok harga atau membuat harga. Untuknya ini ada namanya yang bermerek ya. Ada namanya pakaian bermerek. Ya tentu tentu berbeda ya. Jadi kita bisa melihat harga barang-barang bermerek ya, kalau pakaian bisa di butik atau kalau tas-tas mahal juga sama ya. Itu kalau di pasar harga 15.000, kalau misalnya di butik ya bisa itu adalah benda-benda atau barang-barang yang bermerek. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada tempat tadi udah, jadi tempat-tempat strategis itu sangat menjual ya. Untuk berikutnya ini ada ruko ya, bisa menggunakan rumah sendiri atau ruko. Ruko biasanya sewa. Nah, sewa berapa per bulan, kita harus menentukan ya, jangan asal sewa ruko, karena ketika tidak menutup keuntungan, nah kita jangan sampai sewa ruko. Nah, pertama-tama bisa sewa emperan lah, jadi pakai warung tenda atau apalah sebagainya, pokoknya sederhana dulu. Nah, kira-kira kalau untungnya itu bisa menutup sewa tempat, itu bisa dilakukan. Kalau di rumah sendiri malah nyaman. Nah, jadi nggak pusing pindah-pindahan macam-macam ya, jadi sesuatunya ada di rumah. Tapi harus ada syaratnya nih, kalau di rumah sendiri harus lokasinya yang strategis. Strategisnya itu ya banyak lalu lalang atau aktivitas masyarakat. Untuk berikutnya ada pasar tradisional. Pasar tradisional ya di pasar-pasar itu, ya pasar di daerah-daerah gitu kan ada pasar. Nah, itu ya. Terus juga pusat penjualan grosir. Nah, di grosir-grosir gitu ya. Kalau di Jakarta itu ada Tanah Abang, kalau di Kudus itu ada namanya Kliwon ya, Pasar Kliwon. Kalau di Pati saya kurang tahu tempatnya ada di mana. Mungkin ada yang lebih paham dari sini ya. Terus ada pasar modern. Nah, pasar modern ini sama aja dengan digital marketing atau bisa e-commerce ya. E-commerce itu ada Lazada, Shopee, ada Tokopedia, Elevenia, Bukalapak, banyak ya. Jadi ada banyak tempat. Yang sekarang ini mungkin lagi tenar ya Bukalapak sama Shopee sama Tokopedia ya, yang iklannya gencar di TV itu. Biasanya itu lebih ramai pengunjungnya, banyak yang install. Jadi barang kita itu lebih mudah untuk dipasarkan gitu. Saya ini untuk promosi tadi udah, promosi bisa melakukan pamflet, leaflet, banner, spanduk, dan sebagainya. Nah, ini ada namanya promosi secara langsung, memperkenalkan produk kepada teman-teman, seperti teman sekolah, teman arisan, dan lain-lain. Jadi istilahnya kayak mempresentasikan barang tersebut ya. Ketika saya punya kursusan, ya saya ke sekolah, mempromosikan kursus saya ke sekolah-sekolah. Fungsinya apa? Ya agar anak-anak itu tahu kalau di sekitar sini ada kursus gitu. Jadi lebih enak mantaunya gitu. Ya, terus berikutnya ada promosi melalui brosur. Ya, brosur sama tadi ya, leaflet. Biasanya ini kalau sering dilakukan ini, apa namanya, jual motor itu. Nah, jual motor biasanya ada dangdutnya, terus dia nyebar itu leaflet gitu. Itu biasanya selebaran gitu bertuliskan harga kredit atau harga cash gitu. Nanti bisa ngubungin, ya itu salesnya siapa yang
Terus ini ada promosi melalui sosial media. Nah, jadi ada sosial media ya, selain pakai e-commerce bisa menggunakan sosial media. Ini ada berbagai macam ya, termasuk WhatsApp itu juga sosial media ya. Kalian bisa pasang status. Nih, tak kasih tips nih. Jadi kalau pasang iklan itu jangan banyak ya, nggak ada yang baca. Jadi kalau bikin iklan di status cukup 2 atau 3 slide aja. Kalau udah sampai 10, skip. Jadi orang itu pada nonton. Nah itu kalau sosial media di WhatsApp. Ya, oke, udah selesai untuk materi hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan apa ya, pemasaran online ya. Kalau tadi kan offline. Kalau berikutnya nanti online. Ya, nanti pertemuannya insya Allah besok. Karena ini pertemuan setiap hari ya. Jadi setiap hari kita bertemu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Jadi 4 jam pertemuannya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang pemasaran offline. Kalau ada, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan ketiga ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.